Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai proposal penelitian kualitatif yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kognitif ditinjau dari gaya kognitif siswa pada materi Teorema Pythagoras. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Mulyaningsih dengan NPM 192151023. Adapun pokok bahasannya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metodologi penelitian. Nah, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ada latar belakang. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, jika melihat fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kognitif siswa masih relatif rendah, karena kebanyakan teridentifikasi pada tingkat mengingat atau C1 hingga menjelaskan C2 pada dimensi pengetahuan faktual dan konseptual saja. Nah, sementara kebutuhan pada abad 21 itu adalah pada proses berpikir tingkat tingginya. Kemudian, rendahnya kemampuan berpikir kognitif juga dapat disebabkan karena guru menggunakan strategi pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian juga gaya kognitif merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan guru dalam merancang strategi pembelajaran. Nah, dengan adanya rumusan atau pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kognitif ditinjau dari gaya kognitif siswa pada materi Teorema Pythagoras. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kognitif siswa SMP kelas 8. Kemudian yang kedua, bagaimana gaya kognitif siswa SMP kelas 8. Dan yang ketiga, bagaimana kemampuan berpikir kognitif ditinjau dari gaya kognitif siswa pada materi Teorema Pythagoras. Kemudian yang selanjutnya ada definisi operasional. Nah, yang pertama ada kemampuan berpikir kognitif. Nah, kemampuan berpikir kognitif itu adalah suatu kemampuan individu untuk berpikir dan memecahkan masalah dengan memperoleh pengetahuan dari pengalaman pribadi, atau dapat dikatakan kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam dirinya dalam rangka memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, gaya kognitif siswa. Nah, gaya kognitif adalah karakteristik atau ciri yang dimiliki seseorang dalam menerima, merespon, memproses, menyelesaikan masalah, mengorganisasi, maupun memproses informasi yang bersifat konsisten dan lama. Kemudian yang ketiga, Teorema Pythagoras. Nah, Teorema Pythagoras pertama kali dikembangkan berdasarkan hitungan matematis menggunakan metode aljabar oleh seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang bernama Pythagoras pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Nah, Teorema Pythagoras itu merupakan suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-sikunya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berdasarkan tadi rumusan masalah, disimpulkan tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama untuk mengetahui kemampuan berpikir kognitif siswa SMP kelas 8, kemudian yang kedua untuk mengetahui gaya kognitif siswa SMP kelas 8, dan yang ketiga mengetahui kemampuan berpikir kognitif ditinjau dari gaya kognitif siswa pada materi Teorema Pythagoras. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, berdasarkan penelitian dilakukan, adapun harapannya dapat memberikan manfaat. Yang pertama ada manfaat secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mampu digunakan untuk berkontribusi terhadap pembelajaran matematika dalam meningkatkan kemampuan berpikir kognitif ditinjau dari gaya kognitif siswanya. Kemudian yang kedua, manfaat praktisnya untuk siswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengasahan kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa. Kemudian manfaat praktis untuk guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa. Selanjutnya, manfaat praktis bagi sekolah. Jadi hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, manfaat praktis bagi peneliti, yaitu dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam pembelajaran matematika sebagai bekal untuk menjadi pendidik di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada kajian teori. Nah, dalam kajian teori terdapat kemampuan berpikir kognitif. Nah, dalam kemampuan berpikir kognitif ini terdapat pengertian kemampuan berpikir kognitif, yang mana disimpulkan dari menurut beberapa ahli, pengertian kemampuan berpikir kognitif itu adalah suatu kemampuan individu untuk berpikir dan memecahkan masalah dengan memperoleh pengetahuan dari pengalaman pribadi, atau dapat dikatakan kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam dirinya dalam rangka memecahkan masalah. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam kemampuan kognitif. Ada menurut Piaget membagi proses perkembangan kognitif dari setiap individu ke dalam 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan sensori motor, yang kedua ada tahap pra-operasional, yang ketiga ada tahap operasi konkret, yang keempat ada tahap operasi formal. Nah, selanjutnya ada indikator kemampuan kognitif. Nah, dalam indikator kemampuan kognitif ini, menurut Crawford dan Anderson tahun 2001, dalam taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah direvisi, yaitu ada indikator kemampuan kognitif dari mulai mengingat, yaitu C1, sampai mencipta, yaitu C6. Yang selanjutnya ada gaya kognitif siswa. Di dalam gaya kognitif siswa ini terdapat pengertian gaya kognitif siswa. Nah, menurut beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian gaya kognitif siswa itu adalah karakteristik atau ciri yang dimiliki seseorang dalam menerima, memproses, menyelesaikan masalah, mengorganisasi maupun memproses informasi yang bersifat konsisten dan lama. Nah, setiap individu memiliki gaya kognitif yang berbeda dalam memproses informasi atau menghadapi suatu tugas dan masalahnya. Selanjutnya ada karakteristik gaya kognitif. Nah, menurut Wilson dalam Alamohodai tahun 1996, beliau mengemukakan terdapat 4 karakteristik dari gaya kognitif, yaitu yang pertama techniques for moving toward goals, kemudian yang kedua ada pervasive dimension, yang ketiga ada stability, dan yang terakhir ada bipolarity. Nah, selanjutnya ada gaya kognitif berdasarkan aspek psikologis. Nah, berdasarkan aspek psikologis ini, atas dasar penelitian Wittgenstein Yahya dan kawan-kawan tahun 2005, membagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada gaya Feld-Dependent dan gaya Feld-Independent. Nah, kemudian ada pengelompokan gaya kognitif. Menurut Nasution tahun 2005, membedakan atau mengelompokkan gaya kognitif secara lebih spesifik dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, meliputi yang pertama ada Feld-Dependent dan Feld-Independent, yang kedua ada impulsif dan refleksif, yang ketiga ada perseptif dan reseptif, yang keempat ada sistematis dan intuitif. Nah, kemudian ada juga menurut James Wycliffe dalam Hamzah B.Uno tahun 2006, gaya kognitif dapat dipilih dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama gaya dalam menerima informasi atau representation style, dan yang kedua gaya dalam pembentukan konsep atau konsep formation and representation style. Nah, selanjutnya ada teorema Pythagoras.
Nah, teorema Pythagoras atau Pythagoras adalah teori yang menunjukkan hubungan antara sisi dalam segitiga siku-siku. Pada teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku dan tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Adapun kompetensi dasarnya yaitu ada 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagorasnya. Kemudian pada 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Nah, dalam penelitian ini ada penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan judul Analisis Kemampuan Kognitif Siswa Kelas 9 menggunakan pembelajaran matematika. Nah, penelitian ini dilakukan di MTS Al-Mawasir. Hasil dari tes kemampuan kognitif dan wawancara menunjukkan bahwa yang pertama, pembelajaran matematika siswa di MTS Al-Mawasir Padang dengan sistem daring menghasilkan persentase sebesar 81,6%. Kemudian, kemampuan kognitif siswa kelas tersebut menggunakan pembelajaran matematika memiliki kemampuan jenjang kognitif, yaitu presentasi rata-rata kemampuan kognitif level C1 sangat tinggi dengan persentase 100%. Kemudian persentase rata-rata kemampuan kognitif pada C2 juga memiliki persentase yang tinggi, yaitu 92,41%. Kemudian persentase rata-rata kemampuan kognitif level C3 sangat tinggi dengan persentase sebesar 86,86%. Yang terakhir, kemampuan kognitif level C4 sedang dengan representasi 58,58%. Nah, selanjutnya ada penelitian dilakukan oleh Ayu Sitasari yang berjudul Analisis Kemampuan Koneksi Matematika Siswa pada Materi Teorema Pythagoras ditinjau dari gaya kognitifnya. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, berdasarkan deskripsi teori, dapat diketahui bahwa kemampuan berpikir kognitif adalah suatu kemampuan individu untuk berpikir dan memecahkan masalah dengan memproses pengetahuan dari pengalaman pribadi, atau dapat dikatakan kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam dirinya dalam rangka memecahkan masalah. Nah, gaya kognitif siswa adalah karakteristik atau ciri yang dimiliki seseorang dalam menerima, memproses, menyelesaikan masalah, mengorganisasi, maupun memproses informasi yang bersifat konsisten dan lama. Nah, oleh karena itu, gaya kognitif siswa merupakan salah satu hal penting yang mempengaruhi hasil belajar siswa, salah satunya pada kemampuan berpikir kognitif. Nah, dalam penelitian ini ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu gaya kognitif siswa sebagai variabel bebasnya dan kemampuan berpikir kognitif sebagai variabel terikatnya. Nah, dari hasil analisis tersebut diharapkan akan muncul suatu solusi untuk mengatasi rendahnya kemampuan berpikir kognitif, baik dari segi metode pengajaran guru, gaya kognitif siswa, dan lain sebagainya. Untuk fokus penelitian pada penelitian ini, yaitu menganalisis kemampuan berpikir kognitif ditinjau dari gaya kognitif siswa pada materi Teorema Pythagoras. Untuk analisis ini dilakukan melalui pembelajaran pada siswa kelas 8 di SMPN 2 Ciamis. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif itu merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Kemudian, subjek penelitiannya
yang dipilih itu yaitu subjek penelitian yang dapat memberikan informasi sebanyak mungkin dalam penelitian. Nah, subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian siswa kelas 8 di SMPN 2 Ciamis. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang pertama ada angket, yang kedua ada tes, dan yang terakhir ada wawancara. Dalam angket yang digunakan dalam penelitian ini dibuat dan disesuaikan dengan ciri-ciri gaya kognitif siswa. Nah, angket tersebut menggunakan pedoman penskoran untuk mengetahui gaya kognitif siswa dengan menggunakan skala Likert. Jadi, siswa diminta untuk memberikan tanda centang untuk setiap pertanyaan yang terdapat pada kolom yang telah disediakan. Kemudian, untuk tesnya, terdapat materi dan bentuk tesnya. Nah, materi yang digunakan untuk menyusun soal tes adalah materi teorema Pythagoras yang berbentuk soal uraian. Kemudian menyusun langkah-langkah perangkat tes tersebut. Kemudian yang ketiga ada wawancara. Nah, instrumen wawancara digunakan untuk menanyakan kendala-kendala yang dihadapi siswa kelas 8 dalam pembelajaran matematika setelah didapatkan hasil tes kemampuan berpikir kognitifnya. Dan juga dilakukan wawancara terhadap guru mata pelajaran matematikanya juga. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, dan yang keempat tes. Selanjutnya ada teknis analisis data. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Selanjutnya pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data. Nah, untuk pengujian keabsahan data menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan dengan cara triangulasi. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah desain penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan penelitian sesuai yang diharapkan. Yang selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Nah, untuk waktu penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan yang meliputi pengajuan judul, penyusunan proposal, bimbingan proposal, seminar proposal, penyusunan instrumen, validasi instrumen, dan pengajuan izin penelitian yang dilakukan pada kisaran bulan Maret sampai Juli tahun 2022. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan proses pengambilan data di sekolah dalam jangka waktu 2 bulan, yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2022. Yang tahap yang terakhir yaitu tahap penyelesaian. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data dan penyusunan laporan penelitian mulai dari bulan Oktober sampai Desember tahun 2022. Nah, untuk tempat penelitiannya dilakukan di SMPN 2 Ciamis yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 241, Sindang Rasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.